Shalom umat Tuhan yang dikasihinya, saya percaya Tuhan selalu beserta dengan kita dan setiap hari adalah hari di mana Tuhan mau membuktikan bahwa Dia hadir dalam kehidupan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, bebasnya bangsa Israel dari perbudakan tidak menghilangkan peran Tuhan dalam membimbing umatnya. Justru ketika mereka bebas dari tanah Mesir dan masuk ke padang gurun, untuk melakukan perjalanan menuju tanah perjanjian, disitulah peran pembimbing sejati, yaitu Tuhan yang membebaskan mereka itu sangat dibutuhkan. Kita akan melihat bersama-sama di dalam Keluaran 15 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Saya akan bacakan ayat 11 sampai dengan 13, dikatakan demikian. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Ini merupakan bagian dari rangkaian nyanyian kepercayaan Musa, di mana pasca Tuhan menolong bangsa Israel menyeberangi Laut Tebrau dan Raja Firaun bersama dengan pasukan yang terpilih itu ditenggelamkan oleh Tuhan melalui Laut Tebrau. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa dalam peristiwa ini peran Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Dia adalah pembimbing sejati. Dia bukan hanya menyelesaikan mujizat melalui terbelahnya Laut Tebrau dan juga tertutupnya Laut Tebrau, tetapi ketika mereka masuk dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan hadir dalam perjalanan mereka. Mari kita akan lihat bersama-sama sebagai pembimbing sejati, saudara. Kita melihat yang pertama adalah kehadirannya tak terbandingkan. Kenapa? Karena ketika di dalam ayat 11 tadi kita baca bahwa siapakah yang seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban. Dikatakan demikian. Artinya apa? Mesir dikenal sebagai bangsa yang memiliki banyak Allah. Tetapi tidak ada satupun yang sebanding dengan Tuhan yang memerdekakan mereka, yang membebaskan mereka. Nah, saudara, pada masa kini ada banyak Allah-Allah lain di dalam kehidupan kita. Mungkin sepertinya bisa diandalkan, bisa menolong kita, bisa memberikan jalan keluar. Tetapi itu tidak pernah dapat disejajarkan dengan Kristus. Yang kedua adalah pembelaannya nyata. Dalam ayat 12 dikatakan, engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Saudara, terkadang pertolongan Tuhan itu sepertinya begitu lambat. Terkadang Tuhan membiarkan kita berada dalam satu kondisi yang genting. Tetapi saudara perhatikan baik-baik, ketika Dia bertindak tidak ada satu kuasa pun yang dapat bertahan di hadapannya. Wow, luar biasa sekali. Yang ketiga adalah tuntunannya penuh kasih setia. Di dalam ayat 13 bagian A, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Kesabarannya begitu luar biasa menuntun bangsa Israel yang baru keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Ini bukanlah sebuah pendampingan yang gampang, saudara, karena mereka terbiasa dengan kehidupan yang keras. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kesabarannya dalam mendampingi perjalanan umatnya yang sering jatuh bangun dalam ketaatan dan bahkan terkadang kehilangan kepercayaan kepadanya, kesabaran itu terbukti. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Dan yang terakhir, yang keempat yang kita bisa pelajari adalah bimbingannya membawa kita kepada persekutuan dengan Dia. Artinya begini, dalam ayat 13 bagian B dikatakan, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Dia membimbing kita untuk selalu dekat dengannya, bersekutu dengannya, mendengar suaranya, mengikuti arahan firman-Nya. Dengan demikian kita mengalami yang namanya keselamatan dan perlindungan darinya setiap waktu, setiap hari. Sejauh kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, mendengarkan firman-Nya, disitulah Tuhan nyata sebagai pembimbing sejati dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa.
Bapa di surga, biarlah Tuhan kami terus menjadikan Engkau pembimbing sejati bagi kami. Karena Engkau adalah Tuhan yang mengerti keberadaan kami. Engkau maha hadir dalam hidup kami. Engkau maha mengetahui apa yang akan terjadi. Bahkan Engkau maha kuasa yang berotoritas, berdaulat atas setiap dan segala sesuatu yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.